Baiklah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfirah, saya dari Departemen Pendidikan Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu media pembelajaran berbasis digital. Apa sih nama media tersebut? Nah, media tersebut namanya adalah platform Mentimeter. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat akun dan fitur apa saja yang terdapat di dalam Mentimeter serta kegunaan fitur tersebut di dalam Mentimeter. Nah, langkah pertama yaitu kita bisa searching di Google dengan mengetik mentimeter.com. Nah, kita akan mengklik yang pertama kali ya, yang paling atas di sini, teman-teman. Seperti ini. Nah, untuk membuat akunnya, untuk loginnya, kita bisa login apabila kita telah memiliki akun Mentimeter sebelumnya. Dan apabila kita belum memiliki akun Mentimeter, kita bisa sign up ataupun kita bisa mendaftarnya. Nah, kita bisa mendaftar dengan Google ataupun email seperti itu. Nah, dikarenakan saya telah memiliki akun Mentimeter sebelumnya, saya akan memilih dengan kata-kata login di sini teman-teman, yang di sebelah kanan. Klik login. Nah, di sini saya akan login dengan Google. Seperti ini. Langkah-langkahnya teman-teman bisa ikuti seperti ini. Nah, ini menyesuaikan, kita tunggu ya teman-teman. Nah, selamat, dengan seperti itu kita sudah berada di laman Mentimeternya. Welcome. Nah, untuk menggunakan ini kita bisa membuat new Menti. Ini ya teman-teman. Di sini kita bisa membuat seperti apa yang akan kita presentasikan, seperti itu. Kita klik di new Menti ini. Nah, di sini untuk membuatnya kita bisa mengklik new slide yang ada di pojok kiri paling atas. New slide. Kita klik teman-teman. Nah, di sini terdapat fitur-fitur yang terdapat di dalam Mentimeter ini. Di antaranya seperti multiple choice, open-ended, word cloud, skulls, Q&A, ranking, list number, pin and image, seperti itu ya. Di sini juga ada quiz competition. Di sini kita dapat membuat quiz competition dan memilih quiz jenis apa yang akan kita buat. Apakah dia pilihan ganda ataupun isian, seperti itu ya teman-teman. Dan membuat slide juga bisa dengan teks. Kita juga bisa menambahkan video dari dokumen kita ataupun kita upload dari YouTube. Kita bisa juga menambahkan foto dan instruction. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur ini apa saja sih kegunaannya. Fitur pertama yaitu ada multiple choice. Seperti ini. Multiple choice ini membantu pengguna membuat pertanyaan berbentuk pilihan ganda sehingga ada satu pertanyaan dan beberapa pilihan jawaban yang salah satunya adalah jawaban yang benar. Nah, untuk fitur kedua yaitu word cloud. Ini seperti ini. Di sini pengguna bisa membuat satu slide khusus yang menampilkan seluruh jawaban pertanyaan. Seluruh jawaban akan tersusun acak dan memiliki warna serta ukuran yang berbeda. Semakin banyak yang menjawab suatu jawaban, maka jawaban ini akan berukuran lebih besar dibanding jawaban yang minim dipilih oleh peserta. Kemudian fitur selanjutnya yaitu ada open-ended. Nah, apa sih fitur open-ended ini? Ini bisa digunakan untuk membuat pertanyaan dengan jawaban berupa teks, yakni pertanyaan dengan jawaban isinya
isian ataupun uraian, di mana maksimal jawaban adalah 250 kata saja. Oke, fitur selanjutnya yaitu skulls. Fitur ini bukan ditunjukkan untuk membuat bentuk pertanyaan, melainkan digunakan untuk mempresentasikan jumlah jawaban dari seluruh peserta, di mana jawaban akan ditampilkan dalam bentuk grafik, sehingga bisa diketahui jawaban mana yang paling sering dipilih peserta dan sebaliknya. Kemudian jawaban-jawaban ini akan dijelaskan oleh pendidik. Misalnya seperti ini, statement 1 yang memilihnya 37, statement 2, 29, statement 3, 31. Berarti peserta yang paling banyak memilih itu pada statement pertama. Kemudian, fitur selanjutnya yaitu ranking. Apa sih itu? Ranking itu fitur ini memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama sebagai leaderboard, yakni menampilkan peringkat peserta yang jawaban paling banyak benarnya, sehingga diketahui siapa juaranya. Fungsi yang kedua adalah sebagai ranking question, di mana dengan fitur ini, pengguna bisa memilih pertanyaan dan mengatur peringkatnya, sehingga didapatkan mana pertanyaan terbaik dan akan diberi hadiah. Nah, selanjutnya yaitu guess and number. Fitur ini digunakan untuk membuat pertanyaan tebak angka. Jadi, pendidik bisa menanyakan pertanyaan dan jawaban berupa angka. Peserta didik tinggal menjawab angka berapa dan akan ditampilkan di slide presentasi. Fitur selanjutnya yaitu Q&A ataupun question and answer. Nah, secara umum fitur ini juga digunakan untuk membuat pertanyaan pada kuis di slide presentasi. Fungsi utama fitur Q&A ini adalah mengumpulkan, menampilkan, dan mengelola pertanyaan dari audiens secara langsung dan terstruktur selama presentasi, sehingga peserta diberi kesempatan untuk menanyakan pertanyaan dan akan dirangkum dalam satu slide presentasi. Jika ada beberapa pertanyaan, maka akan menampilkan pertanyaan berurutan, kemudian dijawab satu persatu oleh pendidik atau pemateri. Nah, kemudian fitur selanjutnya yaitu pin on image. Nah, fitur ini membantu pendidik membuat pertanyaan berkaitan dengan peta atau atlas seperti yang ditunjukkan pada layar ini. Kemudian, memberikan pertanyaan di ruang lingkup geografis kepada peserta didik. Misalnya di mana letak negara Indonesia ataupun negara lainnya. Maka di sini akan bisa kita klik seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian fitur selanjutnya yaitu teks. Seperti ini ya kawan-kawan bentuknya. Nah, sesuai dengan namanya, fitur ini membantu membuat slide berisi teks. Cocok digunakan untuk menjelaskan suatu teori selama presentasi. Kemudian fitur kedua yaitu ada image. Yakni fitur ini dapat membantu menjadikan satu slide penuh menampilkan satu atau kumpulan beberapa gambar. Bisa dijadikan slide pembuka maupun menampilkan gambar ilustrasi dengan materi yang disampaikan. Nah, misalnya kita mempresentasikan tentang gambar, kita bisa menambahkan gambarnya supaya lebih jelas dan peserta didik dapat memahaminya lebih dalam lagi karena dapat melihat gambarnya secara langsung. Kemudian fitur selanjutnya yaitu video. Melalui fitur ini, pengguna bisa mengatur isi konten di slide presentasi. Nah, pengguna cukup menambahkan link URL video tersebut, secara otomatis akan tampil di slide presentasi. Ketika dijalankan dan diklik, maka akan melihat video tersebut berjalan dan berputar sehingga tidak perlu diunduh dan mengunggahnya dalam slide presentasi. Nanti kita bisa meletakkan videonya di sini dengan add your video here like that. Kemudian instruction.
Ini adalah fitur terakhir. Apa sih kegunaan fitur instruction ini? Nah, melalui fitur ini pengguna dibantu membuat halaman instruksi otomatis agar para peserta presentasi bisa bergabung. Dalam slide presentasi akan ditampilkan kode presentasi seperti ini, kode presentasinya. Sehingga bisa dimasukkan peserta saat login ke Mentimeter. Kemudian tersedia juga dalam bentuk QR kode sehingga bisa di-scan melalui perangkat yang digunakan peserta. Nah, seperti ini. Demikian tutorial cara membuat akun dan penjelasan mengenai fitur apa saja yang terdapat di dalam Mentimeter. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.